Tapi kini mukolah cata orang bawa. Jangik lah kandua. Gigi lah gugua. Salemo lah tasumbu. Mungkin sedikit hari lagi masuk kubur. Itu suatu kepastian. Siapapun akan meninggal, apakah sudah cukup persiapan untuk itu? Ini yang kita usahakan, kita tambah, kita usahakan, kita lawan bisikan-bisikan setan supaya kita tidak terjauh dari jalan Allah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah dimatikannya kita malam tadi. Kenapa Allah menyebut orang tidur itu sama dengan orang mati? Karena orang tidur tidak menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya. Kadang-kadang karena enaknya tidur, maling masuk, harta dikuras, orang tak terbangun. Pagi besok pintulah kupak, kuncilah patah. Makanya orang tidur itu disebut mati. Dan kita juga menyebutkan begitu. Mati mana lalu di malam. Ya kan? Kan ada orang nyebut gitu. Ternyata alhamdulillah saya dan anak saya yang mengantar ke sini, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Ihsan, dihidupkan kembali oleh Allah pagi ini. Maka kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama sampai sinan zeluk. Suatu saat cupak panuh gantang balanjuang, singkek pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Dipancuang talang katura, diambil ke sambang labiahnya ke kayu tundo. Malang tak bisa kita tulak, muju tak dapat ke diraih. Nanti akan babalik ke bapisah antara badan jo nyau. Disebut itu wa ilaihin nusyur. Yuk, semua kita ini akan kembali kepada Allah. Itu tidak dapat tidak. Kapan bisa sudah mengaji kau? Ada tidak bapak ibu-ibu narasura-sura mati sudah? Tidak tahu kan? Sesehat-sehatnya orang sadang kuuk mati je. Di kecian orang mati itu ditandai makan tak lama juga tak benar. Ustaz Zainuddin MZ ke Sumatera Barat itu terakhir mengaji di lapangan kantin. Buya kondang kiai sejuta umat. Di lapangan kantin Bukit Tinggi. Sudah itu beliau ngaji di Jakarta dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila. Itu penitiannya orang Minang. Adile lama go nasi goreng taluan so. Ya. Maka dibawalah oleh orang Minang makan ke restoran. Sudah itu beliau minum teh talu, beliau perokok. Rokok beliau Ji Samsu. Sudah panjang, sudah itu panjang. Inilah yang ke rumah sakit meninggal. Tapi mbak aja doh. Baru itu lagi sudah makan mati.
Oh, parik sedang lapar. Oh, mati. Yang perlu kita ingat, apa yang akan kita bawa mati. Salah satunya kita seperti ini terus. Kita paksa diri ini ke masjid. Kenapa? Kalau sekadar mendengar kaji, itu kalah banyak di YouTube gini. Bisa didengar di rumah. Tidak payah ke masjid, tidak. Tapi ada yang tidak dapat bagi kita. Apa itu? Siapa yang menghadiri majelis ilmu, majelis taklim, berangkat dia dari rumahnya, Allah mempermudah baginya jalan ke surga. Amin. Satu itu. Yang kedua, semenjak kita turun dari rumah tadi, kita di sini iktikaf, kita tahan segalanya, kemudian kita dengarkan pengajian, setelah itu kita pulang. Sajak berangkat tadi, sampai beko di rumah, dijanjang lo balik, malaikat mendoakan. Tapi doanya tidak minta doa nawak kayo dah. Kita ulang kaji tadi malam, kayo itulah merupakan ketentuan Allah. Tidak bisa diminta-minta. Ya, tidak bisa. Ya kan, ketentuan Allah kaya. Saya mulai masuk Semen Padang tahun 74 bulan Mei, masuk jam 3 sore. Di mana? Di gudang Bukit Putih. Ya kan? Kalau ijazah tidak sinkron. Ijazah pesantren dapat kerja di PT Semen. Bagaimana kau bisa? Karena bisa kerja barek. Ya kan? Tidak dengan jalur pendidikan, malah tidak pakai ijazah. Kapan ijazah saya itu masuk? Tahun 90 setelah pindah ke kantor dari pabrik. Bakar aja di Bukit Putih itu. Ke Bukit Tinggi, membeli sanjai, ke Padang Panjang, membeli lobak, kapai, lagi bentuk pegawai, tiba di gudang, memuik gerobak. Berapa itu saya lalui? 5 tahun. 3 tahun, harian lapeh, tapi tidak outsourcing sama ojok ini. Harian lepas perusahaan. Harian lapeh Semen Padang. Anan dapat di karyawan tetap, dapat ledawa. Nah, tahun 77 bulan Agustus diangkat jadi karyawan tetap. Nah, menandatangani SK itu Pak Azwaranas. Setelah itu beliau jadi gubernur. Arasunya sewanta aku baru Pak. Tapi yang mau cari bantu ambo lagai. Iya. Ambo cari lo foto untuk melamar dulu tuh, ndak tanggung gagahnya. Kemudian lah kerajo lagak gapuk badan, jadi marapulai rancak pula. Tapi kini mukolah cata orang bawa. Jangek lah kan dua, gigi lah gugue, salemo lah tasumbu. Mungkin sedikit hari lagi masuk kubur. Itu suatu kepastian. Siapapun akan meninggal, apakah sudah cukup persiapan untuk itu? Ini yang kita usahakan, kita tambah, kita usahakan, kita lawan bisikan-bisikan setan supaya kita tidak terjauh dari jalan Allah. Jadi doa malaikat tu tidak minta angkaya. Ya Allah, ampunkanlah dosa Ustaz Ristawardi, ya Allah. Saja inyo kerajo gudang dulu sampai nyolah pensiun kini. Dan ampunkan pula dosa jamaah Masjid Nurul Ihsan, ya Allah. Walaupun matonya terkantuk-kantuk, kepalanya manggu-anggut, nyo bau sao jo mendengar kaji, ya Allah. Ampunkanlah dosanya. Kapan malaikat itu berhenti berdoa? Setelah ibu bapa nanti tiba lo dijanjang rumah balik. Ya kan? Jadi rugilah orang yang tabang ambu. Sudah, assalamualaikum. Kan ada beberapa orang yang tabang ambu. Rugi. Tidak dapat doa malaikat. Ini keuntungan kita ke
ke masjid. Yang kedua, Allah membanggakan kepada malaikat. Kalian para malaikat itu tidak punya nafsu. Manusia itu punya nafsu, tapi dia perangi hawa nafsu tekan tuaknya tu, nyo datang ke masjid salat berjamaah. Coba kalian lihat itu. Ramai masjid bagi manusia yang punya nafsu itu, tapi dia tidak dikendalikan oleh nafsunya, dia dimotivasi oleh imannya. Hanya bangga nawak di Allah ke malaikat. Itu yang kedua. Kalau sekadar mendengar kaji, dah nggak salah di YouTube. Ya, tak perlu kan saji. Ya kan? Nilai plus lebihnya itu yang ada di masjid. Andaikan kita sekarang meninggal dalam masjid ini, kita dalam berjihad fi sabilillah. Mati syahid. Jadi kita kembali bapak-bapak kanan tadi. Sebab manusia kalaulah tiba malaikat maut, tidak cukup perbekalannya untuknya bawa mati, dia minta dipanjangkan umurnya lagi. Nah, kita baca ayatnya. Yo manusia itu. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Hingga apabila telah datang kepada salah seorang manusia malaikat maut atau kematian. Qala, berkata dia, kurang mentak cukui amal kau pak. Nama tiada ada dalam hidup. Ya kan? Umur habis jo. Tak pernah taubat. Qala rabbirji'un. Berkata dia, kembalikan kami ya Allah. Kembali apa? Kok sedang sakitnya, orang kemati itu kan dia sakit tu. Angok nanti cabut mak. Ya Allah, hilangkan sakit ini. Tundalah kematian saya. Rabbirji'un, balik nambo ke posisi semula. Apa kata Allah? Untuk gitu Allah. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Kami ambo kamanjapui amalan-amalan nanti tinggal dulu, amalan-amalan saleh yang seharusnya dulu saya kerjakan, tapi saya lalai karena mengumpulkan harta, lalai karena mengurus tim sukses, lalai karena membuat baliho, lalai dek beteranak puyuh. Kan ada orang teranak puyuh pun dek banyaknya puyuh tu, tak ada kata untuk salat. Lalai dengan segala kesibukan. Kamboja pui nanti tinggal tu balik ya Allah. Agilah ambo waktu tarak tu yang aku tinggalkan itu akan saya tebus kalau engkau mengembalikan saya sehat dan tak jadi mati hari ini. Kecil Allah. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya kata-kata pemanis mulutmu gitu. Tak percaya betul. Lambo lagi ada dulu 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Orang berjudi saja. Madu ayam saja. Sambayang tak takana. Anak angang siuan. Tiap minggu orang begini. Gitu. Anak nan tinggal drop kuliahnya, tak sekolah. Ya? Banyak dosa-dosamu. Jadi saya tidak percaya dengan kamu walaupun engkau memohon seperti itu. Kecil Allah. Sesudah itu. Wa min waraihim barzakhun. Di depan kamu sudah saya sediakan kubur. Jadi kubur itu rumah masa depan, Pak. Rumah masa depan harus baik dari rumah kita yang sekarang. Secara fisik itu tidak mungkin. Sebab kubur itu di dalam tanah sudah itu ditimbun orang. Abang memperancaknya serupa rumah awak. Tidak bisa. Tapi bukan rancak fisik.
kalau kita cukupkan amalan-alaman untuk masuk kubur tu Pak, itu nampak di dalam tu nanti baragadang pahalanya. Baragadang pahalo nang kita buat amal baik kau dipacalian di Allah dalam kubur tu. Orang nombor rasul itu jo. Makanya orang mati itu ibu-ibu bapak-bapak arwahnya kalau nya orang baik-baik serupa jemaah Nurul Lisan kau. Amin. Amin. Bahannya innal abrara lafi naim. Masuk surga lu lah dah. Tapi orang baik-baik tu dalam kenikmatan yang tiada tara. Ya kan? Tubuhnya dalam kubur tu kaum muslimin dipanampaan di Allah ba'a bantu surga, angin surga tu masuk. Jadi dia naim menikmati sesuatu ketenangan yang tidak pernah dirasakannya di dunia ini. Orang nak mati buruk, su'ul khatimah, orang durhaka ke Allah, ba'ana. Wa innal fujjara lafi jahim. Nyolun masuk neraka le do Pak. Tapi melaki hari kiamat, melaki ditimbang dosa jo palo, melaki masuk neraka jahim. Dia dalam kesengsaraan yang tiada tara. Barana merasainya di dunia ko, ia kan sengsara, kan ada orang menyebut sansarona dan duit tu tidak menganga-ngaju itu tu. Kesengsaraan yang dirasakan oleh orang yang durhaka kepada Allah di dalam kuburnya. Maka kita perancaklah rumah masa depan. Dengan apa? Dengan amal-amal terbaik. Alah lalu ketidak infak tadi. Lain isi. Ada je kawan asal lalu di mukanya dia pura-pura lalu. Alah lalu ketidak tu kan jago lah ni. Ikut orang merugikan dirinya seorang. Ya kan? Sedekah tu 1.000 Pak. Itu balasannya 700.000. Di mau Ustaz tahu. Bacalah Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah sama dengan menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tumbuhnya 7 tangkai. Dalam setangkai 700 biji. 7 kali 100? Jadi nama sedekah 1.000 kadibalih di Allah jo pitih kali lumpalo lah tu Pak. Palo tersendiri. Berapa? 700.000. Kapan kami dapatkan? Itu akan dicicil oleh Allah terus. Takkah pernah apa kekurangan pitih. Painya ganti di Allah. Tapi tidak nyonjok angkat tangan awak. Aku sedekah 6.000 petang. Aku 700.000 dan bayi. Tidak betul. Ketika kita tidak mengingat-ingat sedekah itu, sudah banyak yang dapat dari itu. Itulah Pak Rasul. Ya kan? Kalau 2.000, 1.400.000. Kalau 5.000, 3,5 juta. Kalau 10.000, 7 juta. Kalau orang tekstil yang membuat Masjid Al-Hakim di Tapi Lawi, sudah tu kini nyola dam lo lawi tu je lai. Dan musaji tu saya baratu banyak pitih pandam lawi selu. Kini nyodam lo je lai untuk tempat parkir. Lai membayar? Tidak. Abara kira-kira palo orang. Nah, ikut 1.000 je pura-pura lalok lo. Bapak. Ayo. Jadi tidak akan rugi kita. Falahu asyru amsalihah. Ada je tu. Kami balas 10 kali lipat. Kalau tadi 700 itu kadang mana tu Pak. Nak tanggung. Ya kan?
Di kami tidak ada pitih tu Ustaz. Serupa serentak kok. Nawara pak galak jak tadi itu sedekah tu. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Iya. Jadi nampak galak, aku mungkin penciki yo piti. Hanya ganti sedekahnya juga. Nah. Coba Bapak Ibu lihat, sedekah bisa tukar jualan. Kan itu? Kalau itu kotak sedekah namanya kotak infak. Kotak infak kan? Cari ada masjid lain kalau tolong si kondak bermerek mah. Tak ada orang membuat sedekah dah Pak. Infak. Kalau kotak infak tu kan dekat pintu masuk tu. Jangan galak sampai senang. Jangan masuk jangan kata. Tak berisinya. Jadi asal masuk pintu tu isi. Jangan galak tu. Tak mau isinya kalau galak tu. Ibu-ibu, salah satu lain yang akan membawa ibu ke Serugo, ibu pakai jilbab menutupi aurat. Kita rusuh mencalik di TV, orang memang goyang-goyangan badan, aurat tak buka lah. Itu jangankan masuk surga, menciumnya bisa. Bau surga itu bu, bau surga itu dari matahari tabi ke matahari tabanam bau arumnya. Tapi bagi orang batilanjang di dunia kau tidak dapat baunya tu dinyodo jelek ke masuk. Jadi jangan berubah-ubah pendirian tak bu, tetaplah berjilbab. Ya kan? Jadi orang Minang jangan berubah-ubah pendirian. Karena kita walaupun orang Minang, orang manapun akan mati. Akan masuk ke dalam kubur rumah masa depan. Baralamonya wak sinan ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Mana dahulu hari kiamat, hari berbangkit? Dahulu hari kiamat. Kiamat itu hancur total semuanya ini. Kemudian direhab oleh Allah. Direhab, ada alam baru namanya mahsyar. Baru dikeluarkan orang dari kubur. Sekali tiup trompet itu nyoba jagonya tu. Tak sama payahnya je menjaga anak awak bukan sahur. Baik itu trompet berbunyi keluar dari kubur tu. Adakah kita persiapkan bekal untuk masuk ke kubur? Umur 70 apa Pak? Larawan. Kami kan ada WA pensiun Pak. Kami semua pensiun. Salambek-lambeknya 5 hari Pak. La dosa inna lillahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang saudara kita NIP sekian, pensiunnya tahun sekian. Yang akan kita pikirkan bekal untuk masuk kubur. Kubur itu suatu kepastian. Ya enggak? Mudah-mudahan kita tidak menyio-nyiokan waktu. Apa-apa ibu-ibu dan jago di rumah, kemudian salat tahajud, salat sunat wudu, segala macam. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya. Amin. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.